Kita beralih ke Samarinda, Kalimantan Timur, pemirsa. Diduga putus cinta oleh kekasih, seorang mahasiswa menjadi korban penembakan yang dilakukan oleh mantan kekasihnya sendiri. Korban mengalami luka di kepala dan pelaku kini sudah diringkus polisi. Ya, inilah rekaman CCTV yang menggegerkan warga Jalan Suryanata, Perumahan Geraha Indah, Samarinda. Dalam rekaman CCTV, suara terdengar jelas, di mana korban inisial LA 20 tahun berteriak ketakutan. Usai tragedi penembakan, pelaku juga tertangkap kamera CCTV kabur, meninggalkan korban dengan luka di kepala. Pelaku inisialnya MZ, 22 tahun, warga Tenggarong Seberang, Kutai, Kertanegara, akhirnya berhasil diamankan. Pelaku mengaku nekat menembak mantan kekasihnya tersebut lantaran sakit hati karena diputus cinta. Gelap mata karena putus cinta ya, Rifki ya. Ya, betul. Ini mungkin sayang yang terlalu amat sangat berlebihan membuat pelaku nekat dan tega menyakiti orang yang pernah dia sayangi. Kalau nonton Akib pagi kemarin kan ada yang sampai pingsan ya ketika menikahi. Itu mungkin rasa cintanya, sayangnya baik ya. Kalau yang ini agak-agak buruk kayaknya. Jadi makanya kita tuh kalau bisa sesuai kadar-kadarnya aja lah gitu loh ibaratnya. Oke, ini untuk mengetahui sebetulnya apa sih yang mendasari pelaku ini kok tega ya gitu kan, pernah menjalin hubungan sekian lama tapi kok menganiaya ujungnya begitu. Ini ada Kompol Rahmat Aribowo selaku Kasat Reskrim Polresta Samarinda. Selamat pagi Pak Kasat. Pak, kami ingin mendapatkan satu fakta begitu Pak, apa yang menyebabkan pelaku ini menembak mantan kekasihnya Pak? Apakah murni hanya diputus atau apa sebetulnya? Ya, terima kasih Mas Arif dan Mbak Ana. Sebelumnya selamat pagi. Ya, telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat, ya, di mana kronologis awal kejadiannya antara korban dan pelaku sempat cekcok dikarenakan si pelaku diputuskan oleh korban. Kemudian si pelaku inisial MZ sudah menyiapkan senjata senapan angin dan melakukan penembakan kepada korban yang kena di bagian kepala bagian belakangnya. Demikian Mas Arif dan Mbak Ana. Oke, Pak Kasat, dari mana pelaku mendapatkan senapan? Pelaku mendapatkan senapan dari temannya dengan alasan ke temannya untuk berburu. Demikian Mbak Ana. Oke, pada saat kejadian ini memang pelaku sudah membawa senapan tersebut ya. Artinya sudah ada niat untuk menyakiti, melukai. Ya, benar sekali Mas Arif. Jadi pelaku ini setelah cekcok dengan korban dan diputuskan oleh korban, pelaku sudah menyiapkan lokasi penembakan yang tepat di seberang TKP rumah korban dan sudah menyiapkan senjata senapan angin dengan cara meminjam punya temannya dengan beralibi ke temannya untuk berburu. Demikian Mas Arif. Oke Pak Kasat, kami ingin dalami artinya motif pelaku ini memang ingin membunuh, bukan untuk menyakiti lagi Pak. Untuk motif tujuannya nanti kami dalamin Mbak Ana, karena kami masih ada proses lebih lanjut apa niat tujuan terhadap pelaku, apakah ada niat untuk membunuh, apakah hanya ada niat untuk dendam ataupun melukai gitu Mbak Ana. Pak Kasat, dalam penyidikan yang dilakukan terhadap pelaku ya, diketahuikah apa sih cekcok yang terjadi sebelumnya? Sebagaimana tadi Pak Kasat menjelaskan di awal, sempat terjadi cekcok hingga akhirnya berujung kepada penembakan tersebut. Apa tudingan korban apa sehingga akhirnya korban memutuskan hubungan dengan pelaku? Apa ini Pak? Ya Mas Arif, tudingannya berawal dari pelaku diputuskan oleh korban, kemudian cekcok di komunikasi dengan menyebutkan kata-kata kasar sehingga korban sakit hati. Sehingga pelaku sakit hati, Mas Arif. Oh, jadi ada kata-kata kasar yang keluar dari mulut
korban begitu ya? Ya, benar Mas Arief. Mhm. Lantas bagaimana Pak kondisi korban saat ini? Informasi yang beredar pelaku menembak korban di kepala, betul Pak? Ya, benar, kondisi korban saat ini sedang perawatan di rumah sakit dan untuk perkenaannya dikena bagian belakang kepala sebelah kiri, bagian kiri. Pak Kasat, berapa lama hubungan antara pelaku dan korban, Pak? Hubungan setelah kami interogasi hubungan pelaku dengan korban kurang lebih 3 bulan, Mas Arief. Hmm. Oke, baru 3 bulan artinya. Untuk tadi Anda katakan bahwa mereka sempat cekcok, kemudian ada kata-kata kasar begitu ya yang dikeluarkan oleh sang wanita. Track recordnya apakah pria ini memang sudah pernah melakukan kekerasan sebelumnya atau memang baru pertama kali? Itu masih kami dalamin, Mbak Ana, terkait Oke. pelaku pernah melakukannya kedua kali atau belum, masih kami sedang dalami. Oke, untuk saat ini Pak, sejauh ini pasal yang akan dipersangkakan terhadap pelaku, Pak? Baik, kami telah mempersangkakan pasal 467 ayat 2 KUHP dengan ancaman pidana paling lama 7 tahun. 7 tahun. Baik. Terima kasih Kompol Aribowo, Rahmat Aribowo, Kasat Reskrim Polresta Samarinda atas waktunya pagi ini di kami, Pak. Apa kabar Indonesia Pagi? Selamat bertugas kembali. Salam sehat selalu. 3 bulan Terima kasih, berpacaran, Mas Arief, Mbak Ana. berujung Ini masih penembakan. didalami ya. Hmm. Apakah memang pelaku jangan-jangan pernah melakukan kasar lainnya begitu ya hingga Kalau saya sih diputuskan? curiga mungkin karena lagi cinta-cinta dan sayang-sayangnya, Bang. 3 bulan loh, Nak. Lagi cinta sayang-sayang.